Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami bisa kembali dalam rumah Tuhan. Kami tahu di dalam rumahmu ada Engkau. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengalami Tuhan lewat kedalaman firman Tuhan. Berikan kami hati yang tunduk kepada otoritas firman, hati yang gembur untuk kami bisa menerima kebenaran. Dan berikan kami wahyu dari Roh Kudus supaya kami bisa menangkap kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang bersuka cita katakan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Anda boleh duduk kembali sambil tengok kanan, tengok kiri. Berikan senyum yang terbaik, katakan shalom, Tuhan berkati. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sukacita sekali saya bisa ada dalam rumah tercinta GMS Rooftop. Ini adalah impian saya, someday saya juga punya gedung seperti ini. Maksudnya bukan saya, GMS Jakarta bisa ada gedung seperti ini di Jakarta. Tolong doakan kami. Saudara, sepanjang hari ini saya memberikan tema besar, firman Tuhan yang saya bagikan adalah purity atau kemurnian. Saya ingin Anda bisa mendapatkan seluruh pesan ini karena semua berkesinambungan. Di ibadah pertama tadi saya bagikan mengenai menjaga kekudusan. Saya membagikan 3 kebenaran tentang kekudusan dan bagaimana caranya kita bisa menjaga kekudusan. Kalau kita ingin konsisten hidup kudus di dunia yang cemar, saudara perlu pertimbangkan 3 poin tersebut. Dan di ibadah kedua, saya bicara tentang 5 tes atau ujian dari tentara Gideon. Ternyata untuk dipakai Allah tidak cukup hanya sekedar punya kerinduan. Kerinduan itu penting. Tapi dari semua orang yang punya kerinduan ternyata masih disaring oleh Tuhan. Ya, tentara Gideon 32.000 disaring sampai 300. Dan ada 5 tes yang dialami oleh tentara Gideon. Di ibadah ketiga saya bicara tentang penjaga atau pengawal kehidupan kita. Ternyata menjadi orang yang tulus dan jujur itu menjaga, memelihara hidup kita. Di ibadah keempat, saya bagikan tentang pelajaran penting tentang Ananias dan Safira. Lewat kematian yang tragis kita bisa menarik pelajaran penting. Dan di ibadah terakhir ini masih tetap dalam konteks Ananias dan Safira nanti. Tapi saya berikan judul perempuan di dalam gantang. Coba kita buka firman Tuhan di Sakaria pasal yang kelima. Kita baca mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Tampilah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorong nyala perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibanting nyala batu timah itu ke mulut gantang. Maksudnya tutup timah itu. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat. Tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear. Untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Saudara, Sakaria itu mengalami sebuah pengalaman rohani. Sakaria itu melihat sebuah penglihatan. Ada tampil malaikat berbicara dengan dia. Sebuah pengalaman rohani ini, malaikat berbicara dengan dia. Apa yang engkau lihat? Cobalah layangkan matamu, lihat apa yang muncul. Lalu tanya Sakaria, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Saudara, Sakaria itu melihat ada gantang yang muncul. Apa itu gantang?
Gantang itu adalah sebuah measuring basket atau sebuah tempat alat ukur untuk mengukur kuantitas. Gantang kalau menurut orang Indonesia, satu gantang itu 3,125 kilo. Gantang itu mengukur kuantitas. Seperti kalau kita mengukur misalnya beras itu berapa kilo, minyak itu berapa liter. Nah, gantang itu seperti panci atau baskom, tapi dia itu adalah alat pengukur. Tapi ternyata di dalam pengalaman rohani itu, gantang itu berbicara mengenai kejahatan atau dosa. Lalu lagi katanya, dikatakan, lihat tutup timah gantang itu, anggaplah ini seperti panci begitu. Ketika tutupnya itu dibuka, ternyata ada seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Seorang perempuan yang sedang duduk di situ, itu lambang dari apa, saudara? Ada kata duduk di situ, duduk nyaman di situ. Ternyata Alkitab katakan itulah kefasikan. Apa maksudnya? Saudara, sebetulnya penglihatan itu punya pesan. Pesannya adalah, jikalau dosa itu tidak dibereskan, maka orang tersebut akan menjadi nyaman untuk tinggal di dalam dosa itu dan enggan untuk meninggalkan dosa itu. Kalau dosa itu tidak segera dibereskan, maka orang yang berbuat dosa itu akan merasa biasa untuk tinggal di dalam dosa itu dan merasa berat untuk meninggalkannya. Makanya digambarkan di situ ada seorang perempuan yang duduk nyaman di dalam gantang itu. Lalu dikatakan itulah kefasikan. Apa artinya kefasikan? Saudara, orang yang fasik itu gak sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan itu berbuat dosa karena mereka tidak tahu. Tapi kalau orang fasik, mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran, tetapi mereka tetap hidup di dalam dosa. Orang fasik adalah orang yang berbuat dosa, tetapi merasa biasa untuk hidup di dalam dosa itu, dan merasa bahwa mereka tidak perlu meninggalkan dosa itu, walaupun mereka sudah tahu kebenaran. Itulah kefasikan. Kalau orang belum kenal Tuhan, mereka berbuat dosa karena mereka tidak tahu kebenaran. Tapi kalau orang fasik, mereka itu sudah tahu kebenaran, tapi mereka tetap hidup atau tinggal di dalam dosa. Nah, itulah arti kefasikan, saudara. Yeremia 23 ayat 11 berkata demikian. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman Tuhan. Ternyata orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan dikatakan di sini itu baik nabi maupun imam, berarti orang-orang yang di dalam gereja, orang-orang yang melayani, bahkan orang-orang yang memimpin, itu juga bisa berlaku fasik. Di dalam derajat tertentu, kita pun bisa loh berlaku fasik. Dan orang yang berlaku fasik, itu sampai di satu titik perilakunya dan pola pikirnya itu gak ada bedanya sama orang dunia atau orang gak kenal Tuhan. Padahal mereka sebetulnya adalah orang yang tahu Tuhan atau tahu kebenaran. Masalahnya kefasikan ini memberikan ruang untuk dosa-dosa lain juga berkembang. Makanya bahaya, saudara. Kefasikan itu bahaya. Nah, lalu dikatakan begini. Lalu didorongnya perempuan itu kembali di dalam gantang. Katakan sama-sama perempuan di dalam gantang. Apa maksudnya perempuan di dalam gantang? Gantang itu adalah sebuah ukuran. Kita adalah orang-orang Kristen, kita ini dikatakan identitas kita adalah terang dan kita adalah garam. Katakan amin.
Kita itu memang diset Tuhan, lampu atau terang itu ditaruh di atas supaya kita itu dijadikan model. Supaya tempat yang gelap, ketika ada lampu dan lampunya menyala, maka tempat itu bisa diterangi, kegelapan bisa sirna dan diterangi. Lampu itu tidak pernah didesain untuk berada di bawah. Berarti kita itu disorot karena apa? Karena Tuhan set kita untuk menjadi standar. Katakan amin. Kita adalah ukuran, Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan itu adalah ukuran. Tapi ternyata gantang itu isinya perempuan dan itulah kefasikan. Inilah yang saya sebut perempuan di dalam gantang adalah sebuah kehidupan yang ganda atau double life. Apa contoh, apa definisi double life? Definisi kehidupan ganda adalah orang yang hidup dalam dosa, tapi dia menyembunyikan dosanya, tetapi dia bersembunyi di balik citra atau tampilan rohani. Saya ulang. Kehidupan ganda adalah orang yang menyembunyikan kejahatan atau dosanya, tapi di depan publik dia itu menyembunyikan dosanya dengan sebuah citra atau tampilan rohani. Itu namanya double life atau kehidupan ganda. Orang yang menghidupi kehidupan ganda adalah orang yang berusaha menyembunyikan dosanya atau kejahatan yang mereka lakukan. Ya, sementara ketika dia di depan orang, mereka berpura-pura seperti orang yang baik dan orang yang kudus. Itu namanya double life. Perempuan dalam gantang. Gantang seharusnya ukuran, tolok ukur. Seharusnya itu adalah trendsetter atau contoh patron. Tapi ternyata di dalamnya isinya kefasikan. Ditutup, tapi dalamnya kefasikan. Contoh, ada orang yang terlihat rajin pelayanan. Orang-orang gereja melihat dia ini, aduh dia rajin ya pelayanan. Tapi ternyata di belakang, dia rajin ke panti pijat plus-plus, ke pelacuran. Ada sosok suami yang terlihat sayang sama anak istrinya. Tapi ternyata dia punya simpanan lain di kota yang lain. Ternyata diam-diam 5 tahun dia selingkuh tanpa ketahuan sampai hari ini. Tapi orang kalau lihat dia sebagai suami yang tanggung jawab, suami yang sayang anak dan keluarganya. Saya juga pernah membaca artikel. Ada seseorang pelayan anak-anak. Itu seperti kakak Eagle Kids di sini. Tapi ini artikel di dunia barat. Orang ini di satu titik akhirnya menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Lalu dia mendatangi pemimpin rohaninya. Lalu dia mengakui bahwa selama 20 tahun dia kecanduan ganja. Sampai satu titik dia itu merasa tertipu dengan sebuah anggapan bahwa yang penting yang aku lakukan ini tidak diketahui oleh anak-anak didikku atau orang lain, maka itu tidak akan merugikan. Tapi ternyata Tuhan menyadarkan dia, gimana kalau sampai anak-anak itu tahu? Karena dia itu sayang sama anak-anak yang dia didik, dia gak ingin melukai dan menghancurkan mereka. Akhirnya dia datang kepada pemimpinnya dan akui semuanya. Sekaligus dia menyatakan diri untuk mundur sementara dari pelayanan. Dan dia membuka diri untuk pemulihan. Saudara, ada orang kelihatan melayani. Ini wanita ternyata saudara. Baik-baik, tapi ternyata dia punya kecanduan-kecanduan yang dia sembunyikan, yang orang lain tidak tahu. Saudara, contoh di Alkitab itu Ananias dan Safira. Tahu nggak dosanya Ananias dan Safira itu apa? Sampai dia itu dicabut nyawanya oleh Tuhan, mati di tempat. Dosa Ananias dan Safira itu bukan membunuh.
dosanya juga bukan korupsi. Dia tidak melakukan perzinahan. Ananias tidak pergi ke pelacuran, atau Safira juga tidak menjual diri. Ternyata dosanya itu bukan tentang uang. Tapi dosanya lebih kepada motif. Katakan motif. Ternyata Ananias dan Safira itu ingin pujian atau pengakuan. Dia ingin dianggap oleh orang-orang gereja sebagai sosok yang dermawan dan sukarela atau rela. Tapi kebenarannya tidak demikian Bapak Ibu. Karena apa? Waktu dia memberikan persembahan, ternyata motifnya adalah supaya membuat orang lain terkesan. Dan waktu dia memberikan persembahan, mereka berdua ini sepakat. Demi supaya mereka ini terlihat dermawan di depan orang banyak, wih nyumbang nih gitu ya. Mereka itu berani membohongi Petrus. Katakanlah mereka menjual tanah mereka, ini omong kosong ya, andai-andai uangnya itu laku 10 M. Nah hasil penjualan itu kata Petrus kan tetap di tangan mereka. Kalau engkau gak persembahkan juga gak masalah. Gereja tidak menuntut kok. Tapi ternyata mereka berdua sepakat, mereka ambil separuh atau sebagian, tapi mereka mengakunya ini adalah seluruh hasil penjualan tanah yang ditaburkan. Jadi mereka itu sebetulnya satu yang mereka cari. Mereka ingin dapat pujian atau pengakuan sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang rela. Tapi sebetulnya mereka rela nggak? Nggak rela saudara. Mereka nggak rela. Kalau mereka rela, kalau memang mereka ngakunya seluruh penjualan harusnya dikasih semua. Ada amin? Dan dosa mereka itu lebih kepada dosa yang namanya kepalsuan. Bapak Ibu. Atau lebih tepatnya kemunafikan. Lalu dikatakan, lihat tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Berarti sekalipun itu tersembunyi, tapi itu tidak tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan itu selalu melihat motivasi hati. Makanya Bapak Ibu dari waktu ke waktu ya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu katakan dalam kitab Amsal, manusia itu jalannya itu lurus menurut pemandangannya sendiri. Segala sesuatu itu baik menurut pemandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji motivasi hati atau menguji hati. Ternyata Tuhan itu bukan hanya melihat perbuatannya saja, tapi Tuhan melihat alasan di balik perbuatan itu. Nah masalahnya, kita itu bisa melakukan sesuatu yang benar dengan motif yang salah. Makanya Alkitab itu peringatkan, kalau engkau berdoa, kalau engkau berpuasa, kalau engkau memberi sedekah, jangan supaya ingin dilihat orang atau mendapatkan pujian. Karena dengan demikian, Bapamu yang di tempat tersembunyi dapat melihat yang tersembunyi sehingga ia akan memberikan upah kepadamu. Tapi kalau engkau berdoa, berpuasa, memberi supaya ingin dilihat orang atau mendapatkan pujian, sesungguhnya engkau telah mendapatkan upahmu. Jadi ternyata Tuhan itu melihat motif kita, katakan amin. Beberapa bulan terakhir Tuhan membawa saya untuk merenungkan hal ini terus menerus. Kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan sulit dalam hati kita. Kalau misalnya Anda melayani, tapi nggak ada orang yang memberikanmu apresiasi. Tidak ada orang yang menghargai pelayanan Anda. Nggak ada orang yang memperhatikan pelayanan saudara. Apakah Anda menjadi kecewa dan berhenti pelayanan atau Anda akan tetap melayani dengan sukacita? Itu nggak mudah loh.
Ketika Anda ditempatkan di sebuah pelayanan atau disuruh melakukan sebuah pelayanan yang tidak dilihat orang. Mungkin tidak di panggung. Apakah Anda tetap melayani dengan sukacita? Karena seringkali tendensi kita adalah kita melayani supaya ingin dilihat orang. Supaya ingin dapat pujian manusia. Padahal motivasi tertinggi kita melayani adalah kita ingin menyenangkan Allah. Dan di ujungnya pujian itu datang daripada Tuhan sendiri. Katakan amin. Makanya saya itu ingatkan. Saudara, kita itu satu kali kelak. Anda jangan terkejut kalau someday orang akan melupakan jasamu. Orang akan bahkan melupakanmu. Kalau Anda terkejut lalu menjadi kecewa, jangan-jangan memang dari sejak awal hati kita sudah salah. Berarti dari sejak awal pelayanan it's about us atau it's about you. Bukan lagi tentang Tuhan. Makanya kita harus siap. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit dalam diri kita. Supaya kita tidak terjebak dalam godaan yang sama. Yang seperti Ananias dan Safira alami. Ada amin, saudara? Nah, lalu dikatakan begini ayat 10. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear. Katakan tanah Sinear. Itu di Babel sana. Untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Saudara, saya anggap tanah Sinear ini adalah tanah yang subur bagi kehidupan ganda. Kan dikatakan perempuan itu akan ditempatkan di situ. Untuk tinggal di dalam sebuah rumah di situ, di tanah Sinear. Saudara, ternyata begini. Tanah yang berbeda itu akan menumbuhkan tanaman yang berbeda. Apa maksudnya? Kalau Anda pergi ke padang pasir, Anda tidak akan mendapati bunga tulip di situ. Yang ada adalah tanaman kaktus. Tapi kalau Anda pergi ke Belanda, ya apalagi di daerah pegunungan itu, sulit Anda mencari kaktus di situ. Yang ada adalah bunga tulip. Karena tanah tertentu, tanah yang berbeda akan menghasilkan tanaman yang berbeda. Nah, double life atau kehidupan ganda itu punya tanah yang subur yang memungkinkannya tumbuh dan berkembang. Tanah tersebut itu apa aja sih? Yang pertama saudara, kesombongan. Orang Farisi itu dihardik Tuhan, dikecam Tuhan karena mereka munafik. Mereka itu seperti kuburan, di luarnya putih tapi dalamnya tulang belulang. Kenapa orang fasik itu dikecam sama Tuhan? Karena orang fasik itu merasa paling benar. Dia nggak perlu merasa harus bertobat karena merasa dia itu sudah benar. Dia nggak perlu merasa lagi butuh kasih karunia atau mengaku dosa karena dia merasa lebih benar daripada orang lain. Coba kita baca ayatnya ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Katakan menganggap dirinya benar. Dan memandang rendah semua orang lain. Merasa lebih tinggi dari orang. Merasa lebih rohani. Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang seorang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa bahkan 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
kesombongan itu adalah tempat yang paling subur untuk kehidupan ganda itu berkembang. Karena tendensi kita itu ingin memunculkan sebuah citra bahwa kita itu benar, dan kalau nggak hati-hati, kita ini ingin tampil sempurna, sehingga ketika kita berbuat dosa, kita tidak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena kita alih-alih kita mengakuinya dan minta pengampunan Tuhan, kita ini malah membenarkan diri. Hati-hati saudara, kesombongan itu bisa menjadi sebuah tanah yang subur bagi kita untuk menghidupi kehidupan ganda. Yang kedua, takut akan manusia. Saudara, Ananias dan Safira itu haus akan pengakuan atau pujian. Ya, mereka itu ingin terlihat baik di mata orang lain, tapi mereka nggak tulus dalam kebaikan yang mereka tunjukkan. Mereka itu buat baik, tapi mereka nggak tulus. Tujuannya adalah ingin mengimpress orang lain. Nah, jadi kalau yang kedua, takut akan manusia itu selalu takut akan penilaian orang kepada diri kita. Itu bisa menjadi sebuah tempat yang subur untuk berkembangnya kehidupan ganda. Yang ketiga, perasaan malu. Rasa malu dapat menjadi ladang subur atau tanah subur bagi hidup ganda. Karena apa? Waktu kita itu merasa kotor, kita merasa bersalah karena dosa kita justru ingin menyembunyikan itu karena kita malu mengungkapkannya. Sehingga akibatnya kita terus berada di dalam kegelapan dan gak pernah membereskannya. Kita akan terus di dalam dosa karena kita malu. Padahal kita tahu bahwa kita butuh pertolongan. Salah satu manifestasi dari orang yang punya double life, manifestasinya adalah menyembunyikan kecanduannya. Saudara, kalau Anda mau beres, Anda kalau butuh pertolongan, kalau saudara struggle dengan sesuatu, Anda perlu terbuka. Karena dengan keterbukaan itu, memungkinkan pertolongan itu datang dalam hidup Anda. Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang keempat, kepasifan. Itu juga menjadi tanah subur, kehidupan ganda itu berkembang dalam kehidupan kita. Hidup ganda itu paling subur kalau kita pasif. Saya kasih contoh ya. Orang yang pasif itu cenderung mengambil jalan yang mudah dan tidak mengkonfrontasi atau tidak dealing menghadapi dosanya. Contoh yang paling simpel. Kalau Anda tahu Anda punya isu, misalnya ada hamba Tuhan berkhotbah dan memanggil untuk altar call. Kalau Anda tahu Anda punya isu, Anda harus aktif dan melakukan tindakan ya pada awalnya mungkin adalah meresponi altar call karena disitulah biasanya kasih karunia dilepaskan. Tapi seringkali kita pasif. Gak usah lah, ntar aja lah. Ntar aja aku mau dealing dengan kecanduan ini. Entahkah itu kecanduan pornografi, kecanduan alkohol, kecanduan perbuatan dosa-dosa tertentu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita pasif dan kita tidak mau menghadapi struggle kita. Atau saudara, Anda punya pengalaman di masa lalu yang menyebabkan sebuah trauma dan trauma itu membuatmu menyimpang melakukan sebuah perilaku-perilaku dosa tertentu. Tapi karena Anda itu pasif, Anda tidak mau dealing dengan sumber perilaku berdosa tersebut yaitu trauma. Anda tidak mau dealing karena orang yang dealing dengan trauma itu menyakitkan, itu seperti borok, ya dibuka dikasih alkohol, perih saudara. Tapi itu satu-satunya cara untuk sembuh. Orang kalau mau go through di dalam apapun misalnya, entahkah itu trauma, sakit hati, luka batin, luka emosional.
Kalau Anda mau sembuh, Anda harus gali lagi, go through. Dan untuk go through, Anda mungkin harus dealing dengan sebuah pengalaman di masa lalu yang tidak menyenangkan. Mungkinkah Anda dilukai, dikecewakan, Anda dikhianati. Dan waktu Anda dealing itu saudara, itu menyakitkan. Makanya banyak orang itu menekan semuanya di bawah. Tidak dibereskan, tapi ditekan. Makanya hari ini beberapa orang, hatimu jadi numb. Numb itu mati rasa. Bukannya dibongkar lalu disembuhkan, tapi Anda tekan perasaan itu sehingga Anda itu mati rasa hari ini. Padahal Anda menyimpan berbagai luka. Kenapa? Untuk dibongkar itu seperti menyakitkan. Anda seperti diulang kembali. Ya kenapa kok Anda terluka? Anda harus dealing dengan itu. Dan untuk dealing itu terasa perih. Tapi itulah satu-satunya jalan untuk sembuh. Karena ketika Anda dealing dengan itu, Anda harus lepaskan pengampunan. Katakan amin. Anda harus close sebuah unfinished business yang ada di masa lalu. Dan kadang itu menyakitkan saudara. Makanya Anda tidak mau ingat-ingat, Anda tekan itu, tapi itu jadi problem. Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya, kalau Anda mau menang terhadap dosa, Anda tidak boleh pasif. Katakan amin. Saudara harus melangkah, mengkonfrontasi untuk handle atau dealing dengan dosa Anda. Mazmur 32 ayat 1 sampai 4. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, katakan berdiam diri. Pasif, gak bereskan dosa, tidak mengakui dosa. Orang yang tidak mengakui dosa akan semakin sulit untuk dia keluar dari kegelapan. Tambah sulit untuk lepas. Dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Stres. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Tertuduh, tertekan. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Selah. Saudara, Anda harus dealing dengan dosa Anda. Katakan amin. Yang kelima, tanah yang subur yang kelima, tanah Sinear itu adalah tidak ada akuntabilitas. Saudara, Ananias dan Safira itu gak punya akuntabilitas. Dia gak transparan. Bahkan kepada pihak otoritas tertinggi yaitu Petrus. Mereka gak transparan. Dan ini juga berlaku untuk kita saudara. Kalau Anda mau menang terhadap double life, Anda harus dengan sengaja punya tempat untuk Anda mempertanggungjawabkan hidup Anda. Terang benderang. Katakan amin. Karena tempat yang tersembunyi, kegelapan itu tempat di mana iblis itu bisa ambil kesempatan. Tapi kalau semuanya diterangi, Anda hidup dalam terang, Alkitab katakan kita beroleh pengampunan dosa dan kita beroleh persekutuan dengan saudara-saudara yang lain. Hidup terang itu berarti hidup transparan, Anda punya akuntabilitas. 1 Yohanes 1 ayat 7. Jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ada amin? Yang terakhir, kata-kata yang terakhir dari kata kitab Sakaria. Coba kembali lagi kita baca ayat 10 dan 11. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear. Untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila rumah itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Saudara, kalau orang tidak bereskan dosanya, kalau orang tidak bereskan kehidupan gandanya, masih menyembunyikan dosa tapi malah menampilkan sebuah citra yang kudus atau baik,
dia sembunyikan dan bukan dibereskan dosanya, maka mereka akan dibuang di Babel. Kalau mereka nggak bertobat, mereka akan dibuang ke tanah Sinear di Babel, lalu dibikin rumah di situ. Maksudnya apa? Mereka akan hidup seperti orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Lalu apa yang terjadi kalau mereka nggak bertobat? Di tanah Sinear itu tidak ada pemulihan, tidak ada terobosan. Banyak hal dalam kehidupannya hancur. Reputasinya juga bisa hancur satu kali kelak. Pernikahannya akan hancur. Kalau dia pelayanannya akan hangus. Panggilan Tuhan dan rencana Allah dalam hidupnya bisa rusak. Saudara, jangan terlambat. Ada amin? Banyak orang yang menyembunyikan kehidupan ganda sampai satu titik ketika itu terbongkar, orang bisa kehilangan pekerjaannya. Kehilangan mata pencaharian, dia bisa dipecat. Rumah tangganya bisa hancur, kehidupannya bisa hancur. Dan tidak ada pemulihan. Makanya saya katakan, apa efek negatif orang yang menghidupi kehidupan ganda atau double life? Efek negatif pertama itu adalah dia akan menipu dirinya sendiri. Ananias dan Safira itu sampai satu titik ketika dia berbohong, sampai satu titik kebohongan yang mereka utarakan itu menjadikan mereka yakin akan kebohongan mereka. Mereka itu somehow jadi percaya bahwa mereka adalah sosok suami dan istri yang dermawan dan rela. Padahal kebenarannya nggak begitu. Itu yang namanya menipu diri sendiri, Bapak Ibu. Bahaya loh kalau sampai di titik menipu diri sendiri. Mereka terjebak sama keyakinan palsu bahwa mereka adalah pasangan yang baik, pasangan yang dermawan. Yang kedua, efek negatifnya selain menipu diri sendiri, yang kedua, tumpulnya hati nurani. Saudara, kalau hati nurani kita ini tajam atau hidup, maka hati nurani kita ini akan responsif atau akan peka terhadap segala sesuatu yang Tuhan itu nyatakan bahwa itu gak berkenan. Pernah gak ketika Anda dalam tanda kutip gosipin orang, jelek-jelekan orang, tiba-tiba hatimu merasa gak enak? Itu hati nurani yang berbicara. Daud ketika dia memotong punca jubah dari Saul, hatinya berdebar-debar. Itu menandakan hatinya Daud itu hatinya suci atau bersih. Sekalipun dia diperlakukan dengan jahat, mau dibunuh sama Saul mertuanya sendiri, tapi dia gak balas. Dia punya kesempatan untuk membunuh pada waktu itu. Saul lagi tidur di dalam goa dan Daud ada di situ. Daud bisa aja langsung bunuh. Apalagi Saul itu jahat, ingin mengejar dia dan membunuh dia. Dia punya kesempatan untuk membunuh tapi dia gak lakukan karena hatinya bersih. Bahkan waktu dia itu oke, aku gak mau bunuh, jangan usik, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Aku cukup ambil secuil dari jasnya dia. Waktu dia ambil itu saudara. Dek, 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 dek. Kenapa kok berdebar-debar? Itulah hati yang suci atau hati yang murni. Hatinya itu bersih saudara. Kalau Anda mau membohongi orang, mendustai orang dan hatimu berdebar-debar, berarti Roh Kudus masih menyala dalam hatimu. Bersyukurlah kalau Anda mau berbuat dosa dan Anda berdegup kencang. Bersyukur berarti hati nuranimu masih nyala. Katakan amin. Tapi kalau Anda mau bohong, lempeng, gak ada perasaan berdebar-debar, gak ada perasaan bersalah, gak ada perasaan gak nyaman. Oh bahaya saudara. Itu berarti udah ngelos, udah tumpul. Saudara, sensornya udah tumpul. Hati-hati saudara. Itu menandakan bahwa hati nurani Anda sudah tumpul. Nah Ananias dan Safira itu rupa-rupanya sudah sering melakukan ini. Dia abaikan hati nuraninya. Dia abaikan sampai satu titik. Mereka berdua itu bersepakat untuk mendustai Petrus. Orang kalau hati nuraninya nyala ya suami istri. Misalnya suami mau korupsi. Paling enggak istrinya itu nyala. Jangan pak.
Ngapain korupsi, Pak? Nggak apa-apa, kita hidup apa adanya. Daripada kita kaya raya tapi hasil korupsi. Percuma kita punya segalanya tapi kita ambil uangnya orang. Gak usah, Pak, kita mending bersyukur aja gini apa adanya. Ceritanya akan berbeda, katakan amin. Coba kalau Safira ketika suaminya itu berpikir untuk gini aja ya. Kita jual tanah itu, kita ngomong ini hasil seluruhnya padahal kita ambil sebagian. Kalau misalnya Safira itu hati nuraninya nyala, lalu dia ngerem suaminya, berkata demikian, sayangku, kalau kita nggak rela kasih 10 M, ya kita kasih serelanya daripada kita ini ngasih 5 M tapi ngakunya seluruh penjualan. Kalau memang kita relanya sekian, kita rela kasih sekian, misalnya kita rela kasih 1 juta, ya udah kasih 1 juta aja. Jangan kita ini ngasihnya cuma 1 juta, ngakunya ngasih 10 juta. Ngapain? Kalau hati nuraninya masih nyala, pasti dia akan rem suaminya. Tapi dua-duanya, mereka berdua ini, sangat besar kemungkinan mereka sudah sering melakukan itu dan abaikan hati nurani. Abaikan hati nurani, abaikan hati nurani. Sehingga lama-lama hati nuraninya menjadi mati. Saudara, lalu terjadilah perbuatan dosa dan mereka berdua sepakat tanpa ada perasaan tidak nyaman sedikit pun. Yang ketiga, kesepian. Dosa itu memisahkan seseorang dari hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Saudara, saya kasih sebuah contoh begini. Kalau Anda hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, ada sesuatu yang Anda sembunyikan. Anda pasti gak mau deket-deket sama Pastor Yohanes Soni. Anda pasti gak mau deket-deket sama komunitas. Orang-orang terang. Kenapa saudara? Karena Alkitab katakan, ya di kitab Yohanes, terang itu sudah datang tapi orang itu menolak. Tidak mau datang kepada terang itu supaya apa? Kejahatan atau dosa mereka tidak terekspos. Tanda bahwa seseorang itu masih tinggal di dalam dosa biasanya mulai enggan untuk datang dalam persekutuan anak-anak terang. Kenapa? Takut terekspos. Dia akan merasa kayak terpisah, ada jarak. Dengan Tuhan juga begitu, terpisah. Lama-lama Bapak Ibu, Anda akan kesepian. Anda akan merasa sendirian karena Anda merasa terpisah. Makanya Alkitab katakan, hiduplah di dalam terang. Karena apa? Engkau akan beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan bukan hanya itu, darah Yesus akan menyucikanmu juga. Katakan amin. Berarti Anda akan beroleh persekutuan dengan sesama dan Anda juga pulih hubunganmu dengan Tuhan ketika Anda hidup dalam terang. Kalau enggak, Anda hidup dalam gelap itu seperti dipisahkan begitu loh. Yang keempat, hidupnya enggak tenang. Ini efek negatif. Inilah kalau orang membangun rumah di tanah sinear. Ya, sampai di satu titik itu enggak ada pemulihan, enggak ada terobosan, enggak ada pertobatan, hidupnya bisa diambang hancur. Dan salah satu efek negatifnya adalah hidupnya tidak tenang, hidupnya tertekan dan tidak bahagia. Saudara, orang yang punya double life itu capek. Kenapa? Karena di gereja dia harus memerankan peran tertentu. Kayak orang main drama, coba tanya orang kreatif. Main drama itu capek saudara. Karena dia harus memerankan peran yang bukan dirinya. Betul ya? Dia harus hafalin skrip. Orang yang menyembunyikan dosa atau dia gak jujur, bohong, capek saudara. Kalau tidur itu capek kepikiran. Aku tadi ngomong apa ya, jangan sampai aku ngakunya kepada orang lain berbeda lagi. Capek saudara. Tertekan, lelah. Kehidupan ganda itu melelahkan karena Anda harus menghidupi 2 peran. Saudara, dan bukan hanya itu, saudara juga akan tertekan hidupnya, merasa tertuduh, takut ketahuan, takut nanti kalau ada orang yang mengetahui rahasia saudara, sehingga Anda kepikirannya itu overthinking. Nanti kalau begini gimana, nanti kalau begitu bagaimana.
Makanya saudara, kadang-kadang orang yang menyimpan rahasia, itu kadang-kadang asam lambungnya. Saya nggak ngomong orang yang sakit lambung itu, kamu ada rahasia. Enggak. Bisa bentuknya itu gatal-gatal, kayak alergi begitu. Saya nggak katakan kalau gatal-gatal, kamu ada rahasia loh. Tidak. Tapi orang yang simpan rahasia itu pasti berimbas kepada emosinya. Dan efeknya ke tubuh itu bisa apa? Orang kalau stres bisa aja apa saudara? Asam lambungnya naik, gatal-gatal, ada yang rematik, macam-macam. Gak bisa tidur. Ingat ya, kamu gak bisa tidur, kamu punya rahasia apa? No, saya gak ngomong. Tapi orang yang simpan rahasia, pasti stres. Makanya pengakuan dosa itu melegakan. Katakan amin. Berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Daripada kita simpan dosa terus tapi membawa penyakit, lebih baik Anda akui. Efek negatif yang terakhir, kematian rohani. Coba saudara kita buka sama-sama di Kisah Rasul 5. Kisah Rasul pasal yang kelima. Sebentar. Kisah Rasul 5. Kita baca di ayatnya yang ke 4. Sebentar, sorry. Mana? Coba kita baca yang keempat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu kepunyaanmu, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Kita lompat, sorry. Sebentar, saya kok hilang kata-katanya ya. Maaf. Oh, ayat 3, sorry saudara. Coba kita baca ayat 3 ya, Kisah Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Perhatikan kata-kata, hatimu dikuasai iblis. Itulah kematian rohani saudara. Bapak Ibu, Petrus itu mengingatkan di dalam suratnya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menelan. Itulah sebabnya Petrus memberikan sebuah solusi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu iman yang bandel. Saudara, saya percaya iblis itu mentargetkan Ananias dan Safira. Iblis itu punya 1001 perangkap, Bapak Ibu. Dari godaan demi godaan. Saudara, sampai di satu titik ternyata Ananias dan Safira itu tidak menyadari bahaya dari perangkap si jahat. Dan mereka akhirnya mengizinkan rencana si jahat itu terjadi atas hidupnya. Tahukah saudara, iblis itu akan mendorong kita berbuat dosa. Tapi kitalah yang mengambil keputusan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Amin. Sama dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan terus mendorong kita untuk hidup benar, hidup jujur. Tapi kitalah yang memutuskan apakah kita hidup benar atau hidup kudus. Iblis mentargetkan Ananias dan Safira, tapi rupa-rupanya Ananias dan Safira mengizinkan iblis menguasai hatinya. Dia terus ikuti godaan dari si jahat. Sampai di titik hatinya dikuasai si jahat. Itu namanya kematian rohani. Saudara, hati kita gak lagi dikuasai Roh Kudus, tapi hati kita dikuasai oleh si jahat. Saya tutup dengan 3 poin sederhana. Pastor Fuji, kalau gitu gimana caranya aku bisa berhenti atau bertobat dari kehidupan ganda? Yang pertama, be vulnerable. Jadilah rentan. Maksudnya gimana? Kita ini seringkali terjebak. Kita itu di hadapan anak-anak Tuhan yang lain. Kita ingin menunjukkan sebuah
citra bahwa kita itu kuat dan kita baik-baik saja. Kita nggak mau jujur kalau kita ini mungkin masih punya struggle tertentu dalam kehidupan kita. Kalau Anda adalah anggota CG, saudara, atau apalagi pemimpin CG, punya satu kebiasaan ini. Jangan selalu ingin menampilkan citra bahwa Anda itu selalu kuat atau selalu baik-baik saja. Apalagi di hadapan pemimpin rohani Anda. Be vulnerable. Jangan sampai Anda itu merasa kelihatan baik-baik aja, tiba-tiba sudah saling menggugat cerai. Lalu pemimpin Anda bingung, kaget, loh ada apa dengan pernikahanmu kok sampai sejauh itu? Kenapa engkau tidak kasih tahu kalau engkau punya struggle, punya masalah dalam rumah tangga, jauh sebelum sampai engkau mengajukan gugatan cerai. Karena selama ini Anda selalu ingin terlihat tampil kuat, tampil oke. Bapak Ibu, sometimes it's okay to be not okay. Pernah nggak ada dalam momen-momen tertentu dalam kehidupan saya sebagai pendeta, saya datang kepada pemimpin rohani karena mungkin ada sebuah argumen atau konflik yang kami berdua nggak bisa selesaikan? Saya mau jujur, pernah. Loh, pendeta kok begitu? Loh, saya akui, saya pernah loh datang ke pemimpin rohani, kok kita ini berselisih paham begini, menurut koko gimana? Paling kalau Anda pemimpin. Itu namanya being vulnerable. Katakan amin. Orang yang vulnerable itu berarti dia itu mengambil resiko untuk menjadi rentan. Rentan itu artinya dia berani menunjukkan struggle-nya, kelemahannya atau kesulitannya kepada orang. Sehingga dia dimungkinkan untuk mendapatkan pertolongan. Katakan amin. Tapi kalau Anda selalu berkata I'm okay. Makanya orang-orang tertentu itu menyembunyikan di kecanduan-kecanduannya. Sehingga orang gak tahu ternyata dia ini kecanduan itu. Kenapa kok gak ngomong? Kenapa kok sampai parah? Baru ketahuan, baru terbongkar, ketahuan. Sudah bentuknya itu sudah terbongkar, skandal. Lebih baik hari ini kalau Anda punya struggle tertentu dan Anda butuh pertolongan. Be vulnerable, katakan amin. Supaya Anda mendapat pertolongan. Kalau enggak, lawan dari vulnerable adalah Anda menyembunyikan struggle Anda, lalu Anda menampilkan citra diri baik-baik aja, kudus, ya nothing happen. Sehingga Anda terus menjalani kehidupan ganda. Saudara, di rumah Anda berantakan, Anda hancur-hancuran, bahkan beberapa kecanduan berdosa itu betul-betul levelnya itu level-level. Ada loh saudara, ya pelayan Tuhan itu bisa sampai langganan pelacuran saudara. Dan gak ada orang yang tahu. Ada loh sampai selingkuh itu bertahun-tahun gak ketahuan dan dia pelayan Tuhan. Pernah satu kali, saya pernah cerita kalau gak salah. Ada pindahan seseorang ke gereja di GMS Jakarta. Bapak-bapak jauh lebih tua dari saya. Setia, menunjukkan faithfulness, menunjukkan teachable, menunjukkan orang ini gak hitung-hitungan dalam pelayanan. Kami kaderlah untuk menjadi leader, jadi CGL. Terkejut. Kami terkejut ternyata dia punya simpanan. Bahkan sampai punya anak di sebuah apartemen. Terbongkarnya dalam bentuk apa saudara? Ada tuduhan dari luar mengatakan itu. Sampai pemimpin salah satu tim leader itu sampai datang ke apartemen itu menunggu ada mbak-mbak atau suster itu bawa anak kecil masuk satu lift lalu ditunjukin foto. Dek, ini siapa ya? Ini papa. Kagetlah saudara. Ini orang yang kita kader menjadi CGL. Saya panggil. Saya ajak bicara, saya kasih solusi bagaimana putus dengan perempuan ini. Kalau enggak, engkau akan terus berzina. Saya tegur baik-baik karena beliau lebih tua. Saudara, nah kalau begitu, sudah terbongkarnya begitu. Ya otomatis, Pak kami batalkan ya. Jangan jadi pemimpin dulu. Bereskan dulu. Tapi sayangnya beliaunya mundur teratur dan keluar dari gereja. Tiba-tiba kami mendengar kabar beberapa bulan kemudian dia sudah menjadi salah satu pemimpin komunitas di sebuah komunitas yang lain.
Bahaya benar, Bapak Ibu. Itu yang saya namakan double life. Orang lain gak tahu, taunya dia pemimpin komunitas. Tapi ternyata dia punya istri 2. Yang kedua, yang pertama be vulnerable. Yang kedua adalah be submissive. Katakan submissive. Saudara, kita ini butuh akuntabilitas. Dan satu-satunya solusi untuk memupuk akuntabilitas adalah dengan Anda menundukkan diri dengan sukarela dan dengan sengaja kepada seseorang yang berotoritas yang ada di atas saudara. Penundukan diri itu harus sukarela, tidak bisa paksaan. Nggak boleh karena aturan atau karena sistem. Harus karena kesadaran diri, harus karena sukarela. Katakan amin. Dengan Anda menundukkan diri, Anda itu membuka diri untuk teguran dan koreksi. Ada orang yang bisa marah dalam kehidupan Anda. Kenapa orang kalau mau bodybuilding di gym, kalau dia sendirian, itu putus motivasinya di tengah jalan. Beda dengan kalau orang itu punya personal trainer. Kenapa? PT-nya itu akan marahin dia kalau dia males. Dia akan di-track kemajuannya. Dia akan di-push, didorong, dia akan dimarahin, dia akan dijewer kalau dia gak mencapai target 1 hari latihan berapa kilo. Makanya orang yang punya PT itu lebih berhasil. Bukan karena metodenya, tapi karena ada akuntabilitas. Halo amin. Kami pendeta-pendeta gereja Mauro Sharon, kami juga mempertanggungjawabkan diri kami kepada otoritas di atas kami. Kami gak bisa macam-macam. Bahkan kalau ada orang berkati kami juga akan cerita. Supaya apa? Menjagai kami dari apa? Dari keuangan. Menjagai kami dari penyalahgunaan otoritas. Menjagai kami dari banyak perbuatan yang menyimpang. Katakan amin. Yang terakhir, be closer. Maksudnya be closer ini apa? Be closer to God and be closer to your leader or to your mentor. Dengan Anda membangun hubungan dekat, bukan hanya ber-CG, tapi Anda membangun hubungan dengan pemimpin rohani Anda, dimungkinkan terjadinya impartasi kehidupan. Impartasi kehidupan itulah bukan hanya di otak mengisi pengetahuan, tapi impartasi kehidupan itulah yang mengubah hati, mentransformasi hati, mengubah nilai, mengubah kebiasaan, mengubah mindset, dan mengubah orientasi hati. Katakan amin. Dan itu gak bisa terjadi hanya di sebuah kelas atau khotbah begini. Anda perlu dekat atau membangun hubungan yang sehat dengan seorang pemimpin rohani. Makanya jadi orang Kristen gak boleh lone ranger. Anda perlu komunitas. Amin saudara. Tutup Alkitab saudara. Firman Tuhan sudah selesai. Semoga ini jadi berkat bagi Anda. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Oh, change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter.
change my heart, oh God. May I be like you. Mari kita semua pejamkan mata sejenak. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah dilepaskan. Hari ini saya percaya Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada kita semua. Saudara, berapa banyak setelah engkau dengar firman Tuhan, Anda tahu bahwa Anda punya struggle tertentu dalam hidupmu. Saudara, saya mau katakan it's okay to be not okay. Jangan gara-gara Anda malu, jangan Anda gara-gara Anda merasa sudahlah nantilah. Anda jadi kehilangan kebebasan, Anda jadi kehilangan pemulihan. Ini waktunya kalau Anda tahu Anda punya struggle tertentu, apapun itu. Dan itu menyebabkanmu terus terseret dalam berbagai-bagai hal yang itu menghambat pertumbuhan rohanimu. Itu menyebabkan kematian rohani dalam hidupmu. Yang Tuhan mau adalah hari ini Anda terbuka kepada Tuhan. Dan Anda dealing dengan dosa Anda. Yang pertama-tama Anda minta ampun supaya anugerah Tuhan turun ke atasmu. Anda tidak sembunyikan dosa, tapi Anda akui itu di hadapan Tuhan. Mari semua tutup mata sejenak. Berapa baik di antara Anda yang mau berkata, Pastor Fuji, aku butuh didoakan. Aku punya struggle tertentu dan aku butuh jalan keluar. Aku butuh terobosan. Angkat tanganmu dimanapun kau berada. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kalau nggak keberatan, tidak ada yang dipermalukan di sini. Jangan pasif. Kalau nggak keberatan, yang angkat tangan, majulah ke depan sini. Izinkan kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan, melepaskan berkat, melepaskan doa, supaya banyak hal yang iblis rancangkan dalam kehidupanmu diruntuhkan. Dan saya percaya pemulihan bisa terjadi. Mari keluar dari bangkumu, jangan takut untuk Anda permisi kepada orang-orang di samping kanan kirimu. Majulah ke depan sini. Thank you Jesus, change my heart, oh God. Para pendoa langsung datang dan doakan mereka. Mari semua jemaat yang tidak maju, Anda bisa arahkan tangan sama-sama. Mari berbahasa roh sama-sama kita doakan mereka. Oh rabaka barala 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 baraba. Syaka barala 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 barala. Like you change my heart, change my heart, oh God. Yes Lord, yes Lord. Dalam nama Yesus, kasih-Mu mengalir. Dalam nama Yesus. Oh rabaka barala 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 barala. May I be like you. Lebih tinggi lagi, change my heart, change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, change my heart, oh God. May I be like you are the potter. You are the potter, and I am the clay. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan setiap pribadi, bahwa mereka keluar ya Tuhan dari segala struggle, kelemahan, bahkan dari dosa-dosa yang menjerat di dalam nama Yesus. Pulih, terlepas dalam nama Yesus. Mulai hari ini anugerah-Mu nyata pulang dari tempat ini ya Tuhan. Mereka mengalami pertobatan, pemulihan, kebangkitan di dalam nama Yesus. Oh rabaka basyaka barala baralaba. Mold me and make me, mold me. Oh, this is what I pray. Sing, change my heart, change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh
depan bisa angkat kedua tanganmu, yang di tempat duduk Anda masing-masing, mari sekali lagi arahkan tangan kita ke depan. Mereka percaya kejujuran adalah awal daripada perubahan, pertobatan. Ya percaya hati yang hancur, jiwa yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Pertobatan dari hati yang hancur, itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun kami tidak lepas dari semua dosa dan kesalahan dan sebagainya. Tapi kami mau Tuhan bertumbuh untuk punya kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami gak sendirian dalam berjuang untuk terus punya hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tahu yang pertama ada Tuhan, pemimpin jiwa kami. Ada gereja ini, ada komunitas rohani, cell group, connect group, di mana kami bisa mempertanggungjawabkan juga kehidupan kami satu dengan yang lain. Kami bertumbuh bersama-sama untuk digembalakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Di depan Anda boleh kembali ke tempat Anda masing-masing. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka.